Oke, halo semuanya. Di video kali ini akan membahas week 2 dari Hugging Face LM Course, yaitu tentang using transformers. Nah, di week 1 kemarin kita sudah kenal dengan library Hugging Face dan transformer secara general. Nah, sekarang kita akan lebih dalam. Bagaimana cara kerja library ini dari dalam, lalu bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Oke, untuk agenda kita ada 5 topik utama dengan satu rangkuman. Yang pertama ada behind the pipelines, yang kedua models and tokenizers, terus ada jenis-jenis tokenisasi, lalu ada handling multiple sequence, dan yang terakhir ada optimized inference deployment, dan kita juga akan recap mengenai apa yang telah kita bahas. Oke, agenda pertama kita yaitu behind the pipeline. Kalian pasti sudah familiar dengan baris kode ini, yaitu mengenai sentiment analysis. Terlihat simpel, tetapi di balik itu ada 3 langkah besar yang terjadi. Langkah pertama ada tokenizer, di mana teks kita ubah jadi input IDs dan attention mask, yaitu angka-angka yang bisa diproses oleh model. Langkah kedua yaitu model, di mana input ID tadi masuk ke model dan model menghasilkan yang namanya logits, yaitu raw scores yang belum diinterpretasikan. Langkah ketiga yaitu post processing, di mana logits tadi dilewatkan ke fungsi softmax untuk diubah jadi probabilitas, lalu kita mapping ke labelnya, misalnya label 0 negatif, lalu label 1 positif, seperti hasil yang diperoleh pada code ini. Jadi ketika kalian dapat output label positif dengan skor sebagai berikut, itu adalah hasil dari ketiga langkah ini yang bekerja sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas model. Library transformer punya banyak model heads, yaitu kepala model yang disesuaikan untuk tes tertentu. Yang pertama ada auto model yang mengeluarkan hidden stats untuk fitur umum. Terus ada auto model for sequence classification untuk klasifikasi teks seperti sentiment analysis, dan auto model for casual LM untuk text generation seperti GPT, dan sebenarnya masih banyak lagi untuk NLR, QA, dan sebagainya. Oke, selanjutnya mengenai tokenizer. Nah, sekarang kita zoom in ke tokenizer. Auto tokenizer punya 3 tugas utama. Yang pertama ada split, lalu ada map, dan ada add. Nah, cara pakainya seperti ini. Pertama kita load tokenizer dengan auto tokenizer from pretain. Lalu kita beri nama checkpointnya. Terus kita panggil tokenizer dengan parameter padding true, truncation true, dan return tensor sama dengan PT untuk format PyTorch. Nah, hasilnya adalah dictionary berisi input IDs dan attention mask yang siap masuk ke model. Oke, ada 3 pendekatan tokenisasi yang perlu diketahui. Yang pertama ada word based, di mana teks dipecah per kata, simple tetapi problem vocabulary-nya bisa sangat besar. Nah, bayangkan 5.000 kata lebih, dan kata doc sama docs dianggap sebagai 2 token yang berbeda sama sekali. Lalu, selanjutnya ada karakter based, di mana teks dipecah per karakter. Vocabulary-nya sangat kecil, tetapi token jadi terlalu banyak dan kurang bermakna. Nah, yang terakhir ada subword based, di mana ini yang dipakai oleh BERT, GPT-2, dan hampir semua model yang modern. Jadi idenya kata yang umum tetap utuh, namun kata yang jarang dipecah jadi subkata. Contohnya kata annoying tetap satu tekan yaitu annoying, tetapi annoyingly yang lebih jarang dipecah jadi annoying dan kata penghubungnya yaitu lia. Nah, ini merupakan approach terbaik karena balance antara ukuran vocabulary dan kemampuan handle kata yang baru. Oke, agenda selanjutnya mengenai handling multiple sequence. Nah, di real case kita biasanya tidak proses satu kalimat tetapi banyak sekaligus. Kita sebut ini sebagai batching. Ada 3 hal penting yang harus dipahami. Yang pertama ada padding. Jadi jika kalimat-kalimatnya punya panjangnya berbeda, kita tambahkan padding token dengan ID sama dengan 0 ke kalimat yang lebih pendek. Tujuannya biar semua sequence sama panjang dan bisa jadi tensor rectangular. Lalu ada truncation. Jadi jika kalimat terlalu panjang, misalnya untuk BERT yang limitnya 512 token, kita potong dengan truncation sama dengan true. Lalu selanjutnya ada attention mask. Ini yang merupakan hal yang paling penting karena ini adalah tensor berisi 1 dan 0, di mana angka 1 artinya perhatikan token ini dan angka 0 artinya abaikan. Biasanya ini di posisi padding.
Lalu, kenapa attention match penting? Karena kita tidak tahu model belajar dari padding token yang tidak bermakna. Tanpa attention match, hasil prediksi bisa tidak akurat. Nah, untungnya jika kita memakai tokenizer langsung dengan padding sama dengan true, maka semua ini sudah dihandle otomatis. Kita sudah di bagian terakhir sebelum rangkuman. Jadi, jika model sudah siap, bagaimana cara deploy secara optimal? Ada 3 tools populer. Yang pertama, Hugging Face Text Generation Inference. Nah, tools ini cocok untuk production skala besar dengan fitur seperti Flash Attention 2 dan Continuous Batching serta mudah dideploy di Kubernetes. Lalu yang kedua ada VLLM, fokus pada throughput tinggi menggunakan teknik Batch Attention dan bahkan bisa mencapai hingga 24 kali lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah Lama.cpp. Tools ini ideal untuk menjalankan model tanpa GPU atau di edge device dengan quantization yang membuat model jauh lebih ringan. Nah, ketiganya juga mendukung OpenAI Compatible API, jadi mudah diintegrasikan. Oke, kita sudah di slide terakhir. Jadi kita sudah mempelajari bahwa di balik satu baris pipeline ada 3 langkah, yaitu tokenizer, model, dan post-processing. Auto tokenizer handle semua proses encoding teks secara otomatis, dan ada 3 jenis tokenisasi, dan yang terbaik adalah subword. Lalu selanjutnya, untuk batching selalu gunakan padding, truncation, dan attention match-nya benar. Dan ketika saatnya production, pilih tools yang sesuai, seperti misalnya VLLM untuk throughput tinggi dan lain sebagainya. Oke, ini dia referensi untuk video ini, dan akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Oke, sekian dari video week 2 ini. Terima kasih.